أشرقت نفسي بنور من فؤاد الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, shaimin dan shaimat yang tentunya juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita masih berada di bulan yang mulia, bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah? Ada 3 syaratnya. Pertama, puasa. Di mana ditunjukkan dalam hadis sahih yang mulia, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang kedua, dengan cara qiyam di malam harinya, tarawih, sebagaimana hadis sahih yang mulia, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini cara kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang mulia ini. Oleh karenanya, mari, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berinteraksi diri kita dengan Al-Qur'anul Karim bulan yang mulia ini. Oleh karenanya, teruslah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat yang pantas terucap, yakni ucapan alhamdulillah. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insan yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, insan yang agung yang diagungkan oleh yang maha agung. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istiqomahnya berdakwah la ilaha illallah, walaupun darah bercucuran dari tubuhnya, walaupun giginya patah di saat perang Uhud. Teringat bagaimana Nabi Muhammad SAW tatkala dakwah di Mekah jaraknya 9 tahun lamanya hanya menghasilkan 153 orang sahabat. Terus Rasulullah bertanya sama Allah, ya Allah, harus kemana lagi kaki ini aku langkahkan? Terus dalam perjalanan Rasulullah bertanya pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi subhanallah, di saat itu Allah berikan jawaban kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah hijrah menuju Taif. Jarak Mekah menuju Taif 60 kilo jaraknya. Rasulullah ingin menuju ke Taif, tapi subhanallah, keinginan Rasulullah untuk menuju ke Taif ini didengar oleh pamannya yang zalim, yang dia berusaha menghalangi dakwanya Rasulullah SAW. Siapa itu? Abu Lahab. Abu Lahab lebih dulu mendatangi kota Taif, bertemu dengan kaum, ya, yang dimana di sana sudah dikunjungi oleh Abu Lahab. Yang ketika itu Abu Lahab lebih dulu datang sampai ke kota Taif, dia naik kendaraan tercepatnya. Sampai di kota Taif dia berkunjung dan dia mengatakan, akan datang kepada Muhammad, hati-hati jangan yang bernama Muhammad kepada kalian. Muhammad ini tukang dusta, Muhammad ini tukang sihir, hati-hati dengannya. Hati-hati dengan perkataannya. Jika Anda mendengarkan perkataan Muhammad, maka bisa bercerai hubungan suami istri di antara kalian. Maka berhati-hatilah dengan Muhammad. Kemudian Rasulullah SAW jalan dari Mekah menuju Taif. Ini jaraknya hampir 3 hari 3 malam perjalanan. Sampainya Rasulullah di kota Taif, bertemu dengan suku Sakif yang ada di kota Taif. Kemudian baru sampai di kota Taif, apa yang terjadi? Rasulullah tidak disambut dengan pelukan hangat, ya Muhammad Rasulullah. Bukan itu sambutannya kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah masuk ke kota Taif, bukan sambutan yang begitu hangat, ya Rasulullah, marhaban ya Rasulullah. Bukan itu sambutannya. Tapi yang menariknya adalah, ini menjadi pelajaran buat kita semua. Betapa dahsyatnya perjuangan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah masuk ke kota Taif, kemudian semua penduduk Sakif yang ada di kota Taif berkumpul. Dan mereka masing-masing memegang batu. Kemudian Rasulullah masuk, dilempar batu di bagian kakinya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah melangkah kaki kanan, dilempar kaki kanannya. Rasulullah melangkah dengan kaki kiri, dilempar kaki kirinya. Terus dalam perjalanan di kota Taif dengan suku Sakif yang mereka merajam Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Akhirnya Rasulullah keluar dari kota Taif, berbaring, duduk sejenak sambil bersandar di pohon.
bertanya kepada Allah, ya Allah, harus kemana lagi kaki ini aku langkahkan ya Allah. Di Mekah udah nggak mungkin lagi berdakwah saat itu. Kafir Quraisy udah menutup semua jalur untuk dakwahnya Rasulullah SAW. Bayangin, kondisi mencekam saat itu. Kemudian Rasulullah duduk bersandar di bawah pohon. Kalau kita tahu, ini gambaran aja buat teman-teman semua. Kota Taif ini gambarannya seperti puncak karena cuacanya dingin, dia banyak pepohonan dan agak sejuk memang kondisinya. Rasulullah duduk sambil bertanya, ya Allah, harus kemana lagi kaki ini aku langkahkan. Kemudian turun malaikat Jibril alaihissalam menyambut Rasulullah SAW sambil mengatakan, aku turun karena ingin menjawab pertanyaanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Jibril mengatakan, ya Muhammad, kamu tahu dari Makkah menuju Taif ini banyak bukit bebatuan. Kalau memang kau inginkan hilang kota Makkah dan kota Taif, ini bisa saja kau lakukan, minta sama malaikat penghuni yang ada di kota Taif, di bukit bebatuan ini. Kemudian, tapi kalau kau inginkan sabar agar dakwah ini terus tersebar sampai seluruh penjuru dunia, maka teruslah lakukan dakwah ilallah. Akhirnya Rasulullah memilih bersabar untuk terus mendakwahkan agar semua yang ada di saat itu untuk memeluk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dipilih oleh Rasulullah adalah berdakwah la ilaha illallah, mengajak mereka untuk kembali kepada la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Allah. Tapi Rasulullah terus bersabar. Nah, di dalam kesempatan yang mulia ini, saya ingin mengajak kepada teman-teman semua di bulan Ramadan ini, apalagi saat ini kita sedang mengalami bagaimana pandemi corona yang terus mewabah di sekitar kita semua. Tapi banyak di antara orang-orang kita takutnya sangat luar biasa. Padahal di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang bertauhid, tidak ada sedikit pun rasa takut di hati mereka. La khaufun wa la hum yahzanun, bahkan tidak bersedih. Makanya saya mau mengajak kepada semuanya, mumpung kita masih dalam kondisi puasa, teruslah kita banyak minta doa, banyak berdoa kepada Allah agar kondisi ini benar-benar terjaga di dalam diri kita. Tauhid kita senantiasa tetap terjaga. Saya ingin mengajak kepada semuanya untuk senantiasa kita memurnikan tauhid la ilaha illallah. Penting di dalam kehidupan kita agar kita senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita ingat, di dalam hadis sahih mulia, tatkala kita dilahirkan ke muka bumi ini, Rasulullah menggambarkan seluruhnya, semua manusia, kullu mauludin yuladul ala fitrah. Semua manusia yang dilahirkan ke muka bumi ini terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini adalah tauhid. Kenapa? Allah pernah ingatkan juga di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala kita dalam usia 4 bulan, kemudian Allah datangi semuanya, semua manusia yang ada di dalam kandungan saat itu. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabb kalian, kata Allah. Qalu bala syahidna, benar ya Allah, pasti ya Allah, engkau ini adalah Rabb kami. Allah tegaskan kita ini adalah Rabb-Nya, kata Allah. Kita mengakui bahwasanya Allah adalah Rabb kita semua. Kita sudah bertauhid pada Allah. Makanya ketika kita lahir ke muka bumi, kita semua ini dalam keadaan fitrah, yakni bertauhid. Sebagaimana Allah ingatkan, kana nasu ummatan wahidah. Karena sesungguhnya semua manusia di muka bumi ini bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi yang membedakannya adalah kalau kita sudah memang dari lahir dalam kondisi tauhid, lihat bagaimana sekitar kita. Lihat bagaimana orang tua kita. Apakah kita dijadikan Nasrani, Yahudi, atau Majusi? Ternyata orang-orang di sekitar kita ini mempengaruhi besar. Luar biasa sekali. Penting bagi kita untuk mempelajari tauhid. Coba teman-teman semua, kita buka Al-Quranul Karim. Silakan buka bukunya, silakan ambil pulpennya. Saya ingin memberikan beberapa alasan kenapa kita mempelajari tauhid. Alasan yang pertama, perlu diingat bahwasanya alasan pertama, kalau kita ingin tahu kenapa Allah mengajak kita untuk senantiasa memurnikan tauhid, ternyata konsekuensi kita mengucapkan la ilaha illallah ini sangat besar di hadapan Allah.
Alasan yang pertama, kata kerja. Kalau kita buka surah dari Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas, kata kerja yang kita temukan dalam surah yang awal dari Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas, kata kerja yang kita temukan tentang tauhid. Ternyata ini ada di dalam surah Al-Fatihah. Kita baca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada kata kerjanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Enggak kita temukan kata kerjanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Salah satu konsekuensi kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita menyembah hanya kepada Allah. Meminta pertolongan hanya kepada Allah. Mustahil kalau kita mengaku diri kita bertauhid kepada Allah, kemudian kita melakukan persembahan kepada selain Allah. Mustahil. Karena orang-orang yang bertauhid kepada Allah, dia tidak akan melakukan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Contoh, pada saat kita sholat, Allahu Akbar. Sesungguhnya kita sedang angkat tangan di hadapan Allah. Allahu Akbar. Kita ini sedang angkat tangan. Allah pasti turun tangan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini alasan yang pertama kenapa kita diajak untuk senantiasa memurnikan tauhid. Alasan yang kedua, kata kerja perintah yang pertama kita temukan pun tentang tauhid. Kata kerja dalam bahasa Arab artinya fi'il, tapi kata kerja perintah dalam bahasa Arab disebut fi'il amr. Kata kerja perintah yang kita temukan di awal dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas pun tentang tauhid. Ada di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, juz ke-1 ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 21 Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Alasan kedua kenapa kita diajak untuk senantiasa memurnikan tauhid, ya ayyuhan nasu u'budu, kata kerja perintah yang kita temukan di surah yang awal tentang tauhid. Hai seluruh manusia, kata Allah, u'budu, sembahlah Rabb kalian, Rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sembahlah Rabb kalian yang sudah menciptakan kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Salah satu tugas kita diciptakan Allah di muka bumi ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka merugi diri ini tatkala Allah sudah ciptakan kita, tapi di dalam kehidupan kita nggak beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Alasan yang kedua, kerja perintah yang kita temukan di dalam Al-Qur'anul Karim, surah yang awal tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang ketiga, kalau kita ingin tahu kenapa Allah mengajak kita untuk senantiasa memurnikan tauhid, ada di ayat selanjutnya. Surah Al-Baqarah ayat ke-22. Kalau kita bicara tauhid, pasti ada lawan kata. Tahu nggak teman-teman semua? Apa lawan kata dari kata tauhid? Lawan katanya adalah syirik. Lawan kata dari iman adalah kufur. Lawan kata dari Islam adalah jahiliyah. Nah, tatkala kita bicara tauhid, ternyata ditemukan larangan pertama kali agar kita tidak berlaku syirik kepada Allah pun ada di dalam surah yang awal. Di mana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini setelah dari perintah Allah ya ayyuhan nasu u'budu ayat 21, ayat 22-nya adalah larangan agar kita tidak berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan yang ketiga. Fala taj'alu lillahi andadan. Maka janganlah kalian menjadikan Allah ini sebagai tandingan-tandingan kalian. Tidak ada tandingan-tandingan dalam kehidupan ini, tidak ada.
Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allahu Ahad, Allah yang maha esa. Lam yalid wa lam yulad. Nggak ada lagi tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Fala taj'alu lillahi andadan, jangan kita menjadikan Allah ini sebagai tandingan-tandingan kita. Jangan. Ini sebuah ajakan oleh Allah. Ini sebuah perintah oleh Allah. Ini sebuah larangan dari Allah agar kita tidak berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, korelasinya adalah tatkala kita memang diperintahkan Allah untuk ibadah di muka bumi ini, yang kita akui bahwasannya yang kita baca di setiap harinya dengan 17 kali kita baca Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sampaikan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Coba dicek masing-masing dalam ibadah kita. Adakah kesyirikan yang masih kita lakukan? Siapa di antara kita yang masih menganggap ada kekuatan-kekuatan selain Allah? Siapa di antara kita yang masih menganggap ada perlindungan selain Allah? Coba. Di masa corona ini, saya banyak melihat berita-berita yang beredar bahwasanya ada di antara kita yang menggantungkan sesuatu agar dia tidak terkena corona. Berarti dia sudah mengakui ada sebuah perlindungan kepada selain Allah. Mana yang katanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Mana? Di saat corona ini datang, dia justru rajin mendatangi tempat-tempat dan dia berdoa langsung di tempat itu. Yang tanpa disadari dia sudah meminta kepada selain Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Korelasinya di dalam surah Al-Baqarah 22. Fala taj'alu lillahi andadan. Jangan kalian menjadikan Allah ini sebagai tandingan-tandingan kalian. Ini alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, kenapa kita diajak untuk senantiasa memurnikan tauhid? Ternyata salah satu alasannya ada di dalam surah An-Nahl. Surah An-Nahl, surah yang ke-16, ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah sampaikan bahwasanya walaqad ba'atsna, dan sungguh kami telah utus fi kulli ummatin rasula, di setiap umat rasulan, seorang rasul, an ya'budullaha wajtanibut taghut, untuk menyembah Allah dan menjauhi para taghut. Taghut, hal yang berlebihan, sebuah tandingan-tandingan Allah, andad. Bayangin, Allah sudah mengajak kepada kita semuanya. Allah mengutus di muka bumi ini satu rasul. Siapa rasul pertama kali yang diturunkan Allah di muka bumi ini? Nuh alaihi salam. Karena dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai dengan zaman Nabi Idris alaihi salam, ini belum adanya kesyirikan, belum ada. Baru adanya kemaksiatan aja. Makanya Adam dan Idris ini disebut sebagai nabi. Tapi ketika Nabi Nuh alaihi salam, di mana umatnya Nabi Nuh alaihi salam yang mereka bersikap berlebihan kepada orang-orang soleh, yang mereka membangunkan kuburan, yang mereka mendirikan patung-patung orang-orang soleh itu, maka disebut di sini Nuh adalah sebagai rasulnya Allah yang pertama kali Allah turunkan. Kenapa? Karena ada kesyirikan di dalamnya. Artinya kalau di situ ada kesyirikan, kemudian Allah turunkan utus rasulan, satu rasul, untuk menyeru agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. An ya'budullaha wajtanibut taghut. Ini alasan yang keempat. Makanya buat teman-teman semua, rugi bagi kita di dalam kehidupan ini kalau kita terus menjalankan kehidupan kita tapi kita nggak bertauhid kepada Allah. Amat merugi bagi kita tatkala di dalam bulan Ramadan yang mulia ini kita sia-siakan untuk senantiasa tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tahu nggak? Di dunia ini cuma ada dua wali, wali Allah atau wali syaitan. Wali syaitan itu adalah semua yang berkaitan dan kemudian akan membuat kita jauh dari mengingat Allah, an dzikri rahman. Tergolong dalam wali-wali syaitan. Handphone bisa menjadi wali-walinya syaitan tatkala kita fokus dengan handphone di setiap harinya. Bayangin, teman-teman semua apakah termasuk dalam golongan hal ini? Karena mumpung masih bulan Ramadan yang mulia ini, mumpung masih awal bulan Ramadan, kita bisa merubah kehidupan kita. Bahkan yang terjebak dengan drakor, drama Korea, yang terjebak dengan game-game PUBG-nya, Mobile Legend-nya, apapun itu bentuknya, ini bisa menjadi wali-walinya syaitan kalau dia membuat dirinya jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini alasan yang keempat. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Alasan yang kelima. Kalau kita ingin tahu kenapa Allah mengajak kita menyempurnakan tauhid, memurnikan tauhid, silakan buka di dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25, ayat di 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amali faj'alnahu haba'an mansura. Allah gambarkan bahwasanya ibadah kita ini harus berlandaskan tauhid. Kalau kita ibadah tapi tidak berlandaskan nilai-nilai tauhid di dalam ibadah kita, maka ibadah kita nanti haba'an mansura, seperti debu-debu yang bertebaran. Jadi percuma saja kita beribadah kepada Allah di muka bumi ini tatkala ibadah kita tidak merujuk kepada Rasulullah SAW. Haba'an mansura, seperti debu-debu yang bertebaran. Makanya perlu dicek lagi ibadah kita. Karena syarat ibadah kita diterima pada Allah Subhanahu wa taala adalah kita ini bertauhid kepada Allah, kemudian ittiba sesuai tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mari kita sama-sama ingatkan lagi dalam diri ini, kita sama-sama ingatkan lagi dalam kegiatan kita, dalam perbuatan kita. Adakah kesyirikan-kesyirikan yang kita lakukan di setiap harinya? Padahal kita sudah menjunjung tinggi nilai-nilai tauhid. Padahal kita sudah mengatakan di hadapan Allah di setiap sholat kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Adakah kesyirikan yang kita lakukan selama ini? Ternyata banyak sekali orang-orang kita terjebak di dalam sebuah kesyirikan. Contoh kecil lagi. Contoh kecilnya pada saat kita tatoyur. Tatoyur ini di dalam hadis sahih yang mulia, dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, at-tiyaru syirkun, at-tiyaru syirkun. Tatoyur adalah perbuatan syirik kepada Allah. Tatoyur. Seperti apa tatoyur? Mengundi nasib dengan satu benda. Kebanyakan orang kita terjebak kesyirikan dalam hal ini. Contoh, kita bilang tangan kita gatal banget ya. Kok gatal banget ya? Wah, lu mau dapat duit. Sebentar lagi lo mau dapat bonus gajian besar dari bos. Kok tangan kiri gatal ya? Oh, katanya tangan kiri gatal mau nikah. Mata gue kedutan mulu, kenapa? Mau sedih, mau ditinggalin pacar, mau ditinggalin orang yang kamu sayangin. Oh, kamu ada jerawat nih. Wah, kamu ada rindu seseorang. Syirik pada Allah. At-tiyaru syirkun, at-tiyaru syirkun. Neng, jangan di depan pintu ngapa neng? Gak dapet jodoh ntar neng. Kalau nyapu yang bersihan ngapa neng? Nanti bakal dapat laki bewokan kalau nggak bersih. Banyak orang kita kejebak dengan perbuatan syirik kepada Allah yang kita nggak sadar. At-tiyaru syirkun, at-tiyaru syirkun. Berarti, makanya saya bilang penting sekali kita ini bertauhid kepada Allah. Kita jaga dari perbuatan syirik kepada Allah. Kita hindari ini. Fala taj'alu lillahi andadan. Dan kita berusaha menjadikan Allah ini gak ada lagi tandingan-tandingannya. Allahu Akbar. Allah ini maha besar. Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kesyirikan lagi yang kita lakuin yang kita gak tahu.
Sakit, kita datengin dukun. Bayangin, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Minta kepada kuburan. Ini syirik, nggak boleh. Minta kepada Allah. Apalagi? Banyak contoh-contohnya. Suara tokek, kita ngitung kancing kita, tokek kaya, tokek miskin, tokek kaya. Apa urusannya suara tokek sama kaya dan miskin? Gak ada. Coba, kalau ini pernah terjadi di dalam kehidupan kita, kita bersihin lagi. Kita buang jauh-jauh lagi dari sifat ini. Kita hentikan semua perbuatan syirik kita kepada Allah. Kita mulai menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulai katakan kepada Allah, la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Allah. Nggak ada yang perlu kita anggap hebat, kuat, sakti illallah. La ilaha illallah. Sering saya sampaikan ini. Di saat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sering pada saat kita mengatakan la ilaha illallah, ternyata ucapan la ilaha illallah ini membuktikan bahwasanya Allah sayang kepada kita yang beriman kepada Allah. Allah sayang kepada kita yang bertauhid kepada Allah di saat kita mengucapkan la ilaha illallah. Di mana bukti rasa sayangnya Allah kepada kita? Di mana? La ilaha illallah. Coba ucapkan bersama. La ilaha illallah. Ucapin lagi. La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Allah. Buktinya adalah pengucapan la ilaha illallah ini nggak sampai kena kedua bibir kita. La ilaha illallah. Lagi. La ilaha illallah. Nggak sampai kena kedua bibir kita. Kenapa? Agar ini mudah terucap di saat sakaratul maut. Ketika saya mengingat bagaimana sakaratul maut, saya teringat bagaimana Muhammad Rasulullah SAW tatkala meninggal dunia, bagaimana kondisinya. Tahukah kita teman-teman semua apa yang terjadi kepada Rasul? Rasulullah meninggal dunia. Di situ ada Aisyah radhiyallahu anha, di situ ada Fatimah. Kemudian ramai kondisi di Madinah, di Masjid Nabawi yang sudah berkumpul para sahabat. Nggak percaya kalau dikatakan Rasulullah ini meninggal dunia. Kemudian Umar bin Khattab dengan tegasnya, sampai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia nggak kuat mengangkatkan kepalanya karena sedihnya sangat luar biasa. Orang yang kita cintai selama ini, sosok yang sangat mulia, suri tauladan yang baik bagi kita di dalam kehidupan kita, dikabarkan meninggal dunia. Seluruh pecah tangisan di Madinah Al-Munawwarah saat itu. Semua sahabat menangis, ya Rasulullah. Bahkan Utsman bin Affan gak mampu mengangkatkan kepalanya tatkala dikatakan Muhammad meninggal dunia. Semua para sahabat menangisnya begitu dahsyat, pecah tangisan di saat itu. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu an sangat luar biasa, seorang yang pemberani, gagah. Bahkan syaitan pun takut dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dengan bangganya dia mengangkat pedang yang mengatakan, siapa di antara kalian mengatakan Muhammad meninggal dunia, saya akan penggal lehernya. Umar bin Khattab radhiyallahu an marah besar tatkala dikatakan Muhammad meninggal dunia. Ini sangat luar biasa. Nggak terima Umar bin Khattab. 3 kali Umar mengatakan, siapa yang mengatakan di antara kalian yang mengatakan Muhammad meninggal dunia, saya akan penggal lehernya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq yang dia pulang dari sawah, pulang cek kondisi bagaimana Rasul meninggal dunia, benar ditutuplah dengan kain putih oleh Abu Bakar As-Siddiq, dicium kening Rasulullah SAW. Kemudian keluar Abu Bakar As-Siddiq, melihat Umar yang lagi megang pedangnya, mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal dunia, saya akan penggal lehernya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mendekati Abu Umar bin Khattab, menepuk punggung belakang. Ya Umar, ala rizki, tenang ente ya Umar, tenang. Akhirnya Umar tenang. Ini detik-detik terakhir kita akan
menuju berbuka puasa. Karena di detik ini adalah detik di mana yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang mulia adalah peluang besar untuk kita senantiasa berdoa kepada Allah, karena waktu-waktu yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kita berdoa kepada Allah. Ini menjelang buka puasa, nanti disunahkan kita berbuka puasa. Ada dua kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang yang berbuka puasa. Kenikmatan ini adalah pertama, ketika dia berbuka. Kedua, ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Batalkan dulu puasa kita. Alhamdulillah, kita batalkan. Kemudian kita berdoa kepada Allah. Zahabal dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahagaku, zahabal dhama'u. Telah pergi, telah hilang. Subhanallah. Ini kenikmatan yang sangat luar biasa. Oleh karenanya teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, soibin dan soimat dimanapun kita berada, bahwasanya mumpung kita masih ada di bulan Ramadan, bulan Al-Quranul Karim, kita diajak untuk senantiasa untuk pada Allah Subhanahu wa ta'ala banyak ibadah, banyak berdoa, banyak membaca Al-Quran, banyak berinteraksi kepada Allah di bulan Ramadan yang mulia ini, bitilawatil Quran, dengan membaca Al-Quranul Karim. Oleh karenanya ini kesempatan emas bagi kita, ini peluang besar bagi kita, ini sebuah prestasi yang akan kita dapatkan di bulan Ramadan ini, yakni muttaqin, gelar takwa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu, dan berbekalah kalian, fa inna khairaz zadit taqwa, maka sesungguhnya perbekalan terbaik yang akan kalian bawa adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya teman-teman semua, di penghujung puasa kita, untuk kita menyambut berbuka puasa, angkat tangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah dan kita doakan semua kaum muslimin, kaum mukminin, para mujahidin yang mereka berjuang menegakkan la ilaha illallah di jalan jihad. Kita berdoa kepada Allah, kita doakan semuanya. Kemudian kita berdoa pada Allah agar corona ini juga mati. Karena corona pada hakikatnya adalah ciptaan yang memang dibuat sengaja untuk melakukan serangan-serangan kepada manusia yang ada di muka bumi. Ini bukan kehendak Allah. Ini kehendak Allah, tapi bukan maksud Allah membuat makhluk ini untuk membunuh, bukan. Nggak disebutkan di dalam firman Allah, nggak disebutkan dalam hadis sahih yang mulia bahwasanya makhluk diciptakan Allah untuk membunuh. Ya, oleh karenanya kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa Allahumma, kita doa pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah kabulkan doa kita dan Allah mudahkan segala urusan kita semua. Lanjut ya. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك وأمتها على الشهادة في سبيلك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر إخواننا المؤمنين
اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وكل زمان، خاصة في غزة وفي فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان وكل زمان، وفي أويغور وفي بوسو وفي كل مكان وكل زمان، وفي كشمير وفي تشيشنيا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في إندونيسيا يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم ووفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشرقت نفسي بنور من فؤاد